Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita bakal nyelam lebih dalam ke salah satu drama terbesar dunia kripto baru-baru ini, ambruknya FTX dan peran si anak ajaib yang jatuh, Sam Bankman-Fried alias SBF. Kita akan membedah ini semua lewat kacamata seorang tokoh kelas berat Bitcoin, Michael Saylor, berdasarkan wawancara panjangnya di sebuah podcast ya. Iya, betul. Wawancara yang cukup mendalam sih. Misi kita kali ini menggali perspektif Saylor. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar FTX menurut dia? Kenapa dia begitu keras membedakan Bitcoin dengan ribuan aset kripto lain? Dan soal regulasi juga ya, gimana dia melihat arahnya ke depan. Betul, dan masa depan industri ini setelah semua kekacauan ini. Oke, siap untuk bongkar ini semua? Siap. Ini memang cerita yang rumit ya, penuh intrik finansial, isu etika, sampai ya perebutan pengaruh lah. Saylor punya analisis yang tajam, kadang kontroversial juga. Kita coba ekstrak saripatinya dan momen-momen aha dari penjelasannya untuk Anda. Intinya sih, menurut Saylor, ada garis pemisah yang sangat jelas antara yang benar dan salah di dunia kripto, dan FTX jadi contoh kasus paling gamblang dari sisi yang salah itu. Oke, mari kita mulai dari pusat badainya, SBF. Sebelum jatuh, dia akan dieluk-elukan sebagai wajah baru kripto, si jenius muda. Gimana Saylor melihat cara SBF membangun kerajaan FTX-nya ini? Menurut Saylor, SBF ini ngumpulin miliaran dolar lewat beberapa langkah kunci, yang dari awal udah bermasalah secara etika dan hukum menurutnya. Pertama, dia bikin bursa FTX di luar negeri yang operasinya nggak di bawah regulasi ketat. Offshore gitu ya? Iya, dibahamakan ya. Betul. Kedua, dia nerbitin token ciptaan sendiri, FTT dan SRM. Nah ini yang Saylor anggap kayak token udara. Nggak punya nilai intrinsik nyata gitu. Token udara, oke. Ketiga, SBF jor-joran keluarin ratusan juta dolar buat lobi politisi dan regulator. Seringkali sambil nyebarin narasi kalau Bitcoin itu boros energi, buruk buat lingkungan. Oh, narasi itu ya. Sering dengar juga sih. Iya kan? Sementara token buatannya itu alternatif hijau, gitu katanya. Saylor juga pakai istilah pedas ya, melakukan dosa shitcoinery. Maksudnya apa tuh? Kedengarannya kasar banget. Iya, Saylor emang belak-belakan. Istilah itu intinya merujuk pada tindakan menerbitkan dan mempromosikan aset kripto yang menurut Saylor sebenarnya adalah securities, kayak saham perusahaan gitu. Tapi nggak didaftarin gitu ya? Persis, tanpa didaftarkan secara resmi dan tanpa transparansi yang diwajibkan hukum sekuritas. Bagi Saylor, ini pelanggaran fundamental. Sesuatu yang bahkan ketua SEC pun udah sering peringatkan terjadi di mana-mana di industri kripto. Tapi bukan cuma itu masalahnya di FTX. Nah, ini dia nih. Ada lagi yang lebih parah. Betul. Saylor menyoroti apa yang dia sebut putaran jahat atau diabolical twist. Ini yang bikin kasus FTX ini lebih dari sekedar jual token ilegal. Oke, gimana tuh putarannya? Gampangnya gini menurut Saylor. Pertama, SBF menciptakan token FTT dan SRM senilai miliaran dolar dari ya udara tipis lah. Kedua, nilai token ini digelembungkan lagi di neraca perusahaan tradingnya Alameda Research sampai sekitar 16 miliar dolar. Lalu disebut sebagai agunan atau jaminan, kolateral. Agunan buat apa? Nah, ini dia. Ketiga, dia lalu pinjam uang ke banknya sendiri, yaitu bursa FTX, pakai agunan udara tadi. Pinjam ke FTX pakai jaminan token FTX. Keempat, FTX yang dia kontrol penuh, kasih pinjaman sekitar 10 miliar dolar ke Alameda yang juga dia kontrol penuh. Nah, 10 miliar dolar ini bukan token FTT lagi, tapi aset nyata milik nasabah FTX, dolar, Bitcoin, Ethereum, macam-macam. Tunggu. Jadi dia tukar agunan fiktif token buatannya dengan aset real nasabah. Tepat, itu dia. Dia tukar agunan fiktif dengan aset real nasabah. Jadi dia minjem duit nasabah dari bursanya sendiri, tapi jaminannya pakai token yang nilainya dia bikin dan kontrol sendiri. Kedengarannya, wah gila. Persis. Saylor kasih perbandingan, biar kebayang. Kalau Anda punya saham Apple 1 miliar dolar, terus mau pinjam ke bank investasi gede, paling dikasih pinjaman 10-25 juta dolar aja. Kecil banget ya dibanding nilai sahamnya. Iya, karena bank hitung resitung likuiditas harian, berapa banyak saham bisa dijual tanpa bikin harga anjlok. Nilai pinjamannya mungkin cuma 1-2,5% dari nilai aset. Nah,
SBF ini kasih pinjaman ke perusahaannya sendiri sampai 60-70% dari nilai agunan token udara ciptaannya itu. 60-70%? Iya, itu hampir 100 kali lipat lebih nekat dari standar perbankan normal. Gila kan? Gila. Dan katanya ada cara buat bikin skema ini makin besar lagi, kayak lingkaran setan gitu. Benar. Saylor menggambarkan lingkaran setan yang mengerikan, tapi simple mekanismenya. SBF pakai dana nasabah, digelembungkan pakai leverage tinggi di FTX. Leverage? Utang ya maksudnya? Iya, bisa sampai 20 kali lipat utangnya. Dia pakai itu buat beli token FTT ciptaannya sendiri. Tentu harganya jadi naik kan? Oh, dia beli sendiri biar harganya naik. Betul. Nah, karena harga FTT naik, nilai agunan FTT yang dia pegang juga jadi ikut naik, meskipun palsu kan nilainya. Dengan agunan baru yang nilainya lebih tinggi ini, dia bisa pinjam lebih banyak lagi dana nasabah dari FTX lewat Alameda. Astaga. Terus aja siklus ini muter. Pinjam duit nasabah, pakai buat naikin harga token sendiri, nilai agunan naik, pinjam duit nasabah lebih banyak lagi, sampai akhirnya semua meledak. Oke. Jadi, ini inti masalahnya menurut Saylor ya. Bukan cuma soal bikin token ilegal, tapi memakai token itu buat mencuri aset real nasabah secara diam-diam dalam skala masif. Tepat. Poin krusialnya di situ. Saylor bilang SBF nggak cuma bikin token ilegal buat dijual pelan-pelan ke publik. Dia bikin token itu, terus pakai sebagai jaminan fiktif buat ngambil 10 miliar dolar aset real nasabahnya. Dan duit nasabah itu kemana perginya? Lenyap. Entah kalah judi, trading, dipakai foya-foya dan lobby, atau ya menguap entah kemana. Itu ya masih jadi misteri besar juga. Terus pertanyaannya, siapa aja korban utamanya? Dan kok bisa nggak ada yang ngawasin? Kita dengar investor kelas kakap kayak BlackRock juga kena ya. Katanya naruh miliaran tanpa dapat kursi dewan pengawas. Gimana pandangan Saylor soal ini? Saylor dengan kacamata Bitcoin maksimalistnya itu nyalahin kombinasi 3 hal sih. Keserakahan, arogansi, dan maaf kata, kebodohan di ekosistem kripto secara luas. Dia lihat ada 3 kelompok utama yang jadi korban miliaran dolar di kasus FTX. Pertama, investor venture atau VC. Para pemodal awal itu ya? Iya, mereka suntik dana sekitar 2 miliar dolar ke FTX. Saylor menganggap FTX itu dari awal jelas kasino offshore ilegal. Para VC ini menurut dia nggak melakukan due diligence. Due diligence? Penyelidikan mendalam gitu? Diselidiki benar-benar sebelum investasi. Kenapa? Karena silau lihat angka pertumbuhan pendapatan FTX yang meroket gila-gilaan. Dari 50 juta ke 1 miliar dolar dalam waktu singkat. Mereka kemakan omongan manis dan angka palsu SBF. Tergiur untung cepat ya? Bisa dibilang gitu. Kedua, pemberi pinjaman kripto. Nama-nama besar kayak Genesis, Three Arrows Capital, yang bangkrut duluan itu, Voyager, Celsius, BlockFi. Semua kasih pinjaman miliaran dolar ke Alameda. Mereka percaya agunan FTT itu beneran? Iya, mereka percaya agunan token FTT itu beneran ada nilainya. Tragisnya, waktu pasar kripto anjlok dan perusahaan-perusahaan ini mulai goyang, SBF bukannya bayar utang, malah nawarin penyelamatan. Penyelamatan gimana? Dia nawarin saham FTX, yang juga sampah nilainya supaya utangnya ke Alameda nggak ditagih. Ini cara SBF menggulung penipuannya biar nggak ketahuan lebih cepet. Licik banget. Wow. Terus yang ketiga? Ketiga, nasabah FTX. Nah, ini kelompok yang menurut Saylor paling kasihan dan posisinya paling kuat argumennya. Mereka titip lebih dari 10 miliar dolar aset di FTX. Karena tergiur trading murah dan leverage tinggi itu ya? Betul. Fatalnya, di syarat dan ketentuan FTX jelas tertulis aset nasabah nggak akan dipakai atau di-rehypothecate. Artinya, nggak boleh dijaminkan ulang oleh FTX buat kepentingan mereka sendiri. Tapi dilanggar SBF. Terang-terangan dilanggar. Lebih parah lagi, Alameda, perusahaannya SBF itu, punya semacam God mode di sistem FTX. God mode? Kayak di game? Ya, kayak gitu. Posisi trading mereka nggak pernah kena likuidasi paksa, nggak pernah kena margin call. Beda sama nasabah biasa yang bisa langsung hangus asetnya kalau salah tebak arah pasar. Curang banget kan? Gila sih ini. Kok bisa ya SBF dan Alameda main kucing-kucingan kayak gini begitu lama tanpa ketahuan? Apa nggak ada audit atau pengawasan sama sekali?
Kuncinya menurut Saylor, karena FTX dan Alameda itu perusahaan swasta. Markasnya di Bahama, offshore. Nggak terdaftar di bursa saham, jadi operasinya sangat tertutup, opak banget. Nggak ada kewajiban lapor keuangan gitu. Nggak ada kewajiban bikin laporan keuangan teraudit independen kayak perusahaan publik. Jadinya, SBF itu kayak jadi raja sekaligus regulator buat dirinya sendiri. Nggak perlu jawab ke siapa-siapa. Kalau Alameda rugi 4 miliar dolar misalnya, SBF bisa aja diam-diam suntik 4 miliar dari duit nasabah FTX ke Alameda buat nutupin. Nggak ada yang tahu. Wah, enak banget ya jadi dia waktu itu. Iya, ini beda, kata Saylor, sama pemain offshore lain kayak Tether atau Binance, meskipun mereka juga nggak diregulasi AS. Dianggap lebih dewasa dan relatif lebih transparan, misalnya dalam hal buktiin cadangan aset atau layanin penarikan dana besar. Menarik nih, cara Saylor melihat sosok SBF secara personal. Bukan cuma penjahat finansial biasa ya, ada sisi psikologisnya gitu. Ya, Saylor pakai analogi yang cukup bikin mikir. SBF itu kayak anak 14 tahun nyolong mobil orang tua. Maksudnya? Maksudnya, SBF mungkin otaknya encer. Lulusan MIT kan dia. Tapi secara fundamental nggak kompeten, serakah, terlalu nekat. Nggak punya pengalaman, etika, atau pemahaman hukum perbankan buat ngelola resiko sebesar itu. Saylor yakin SBF melakukan tindakan kriminal. Tapi dia juga menduga SBF sendiri mungkin nggak sepenuhnya sadar semua lapisan kesalahannya. Nggak sadar? Gimana masa sih? Ya mungkin dia nggak lihat itu sebagai katakanlah penipuan akuntansi, fraud ekuitas, fraud kredit, self-dealing, front-running, insider trading, wash trading. Semua itu kan istilah hukum yang rumit ya. Tapi akar masalahnya, kata Saylor, tetap sama. Bisnis FTX itu dibangun di atas fondasi ilegal dan nggak etis. Nerbitin sekuritas tanpa izin. Titik. Di wawancara itu ada perbandingan menarik juga. 1. SBF disamain sama perawat pembunuh berantai. Yang pas ketangkep, ngakunya nggak sadar atau mau bantu pasien. Padahal jelas bunuh orang. Apakah SBF beneran nggak tahu? Saylor jelas skeptis soal SBF nggak tahu. Dia nunjukin gimana jawaban SBF waktu di interview setelah FTX collapse itu ngeles banget. Contohnya gimana? Dia bilang, posisi margin Alameda agak lebih besar dari perkiraan. Atau pembukuan kami berantakan. Bukan ngaku saya nyuri duit nasabah atau saya nipu. Bahasanya ngeles gitu. Ya juga lah. Terus ada juga perbandingan sama Jolo dari skandal 1MDB Malaysia. Apa kaitannya? Nah, soal Jolo, paralelnya adalah pola perilaku orang yang tiba-tiba dapat akses ke duit haram miliaran dolar. Jolo kan pakai duit 1MDB buat beli pengaruh politik, properti mewah gila-gilaan, kapal pesiar, jet pribadi, pesta sama seleb Hollywood. Sampai biayain film The Wolf of Wall Street segala kan? Betul, itu ironis banget. Nah, ini kontras sama orang kaya hasil kerja jujur yang biasanya lebih hati-hati belanjanya. Saylor melihat pola hambur-hambur duit yang mirip pada SBF. Lobby politik gila-gilaan itu ya? Iya, lobby politik, donasi besar, sponsorship olahraga mahal, properti mewah di Bahama, kayak orang yang nggak ngerasa itu duit hasil kerja keras gitu loh. Saylor juga yakin keruntuhan FTX ini, sama kayak Terra Luna, Celsius, Voyager sebelumnya, itu pasti terjadi. Inevitable, katanya. Kenapa pasti terjadi? Utang dibanding modal yang ketinggian banget. 10x, 20x, bahkan mungkin 100x. Modal bisnisnya rapuh plus sering nggak etis. Ini beda sama skema Ponzi legendaris Bernie Madoff yang bisa tahan puluhan tahun. Madoff itu lebih licin, hindarin sorotan, nggak nantang sana-sini. Kalau SBF? SBF justru sebaliknya. Kayak sengaja nabuh jendrang perang ke banyak pihak sekaligus. Ke komunitas Bitcoin, ke bursa pesaing kayak Binance, ke regulator kayak SEC. Kombinasi nekat dan rapuh ini bikin jatuhnya lebih cepat dan heboh. Nah, dari sini kita masuk ke jantung argumen Michael Saylor. Kenapa dia mati-matian bilang Bitcoin itu beda banget sama ribuan kripto lainnya? Ini penting banget buat kita pahami bareng-bareng ya. Betul. Saylor ini garis pemisahnya tebel banget. Buat dia ini bukan cuma soal teknis, tapi soal etika dan filosofi dasar. Pertama, Bitcoin. Dia lihat Bitcoin sebagai komoditas digital yang lahir secara etis. Penciptanya, Satoshi Nakamoto, anonim terus menghilang. Kayak kasih hadiah Bitcoin buat dunia. Nggak ada perusahaan atau bos di belakangnya gitu ya?
Tepat, nggak ada entitas pusat, aturan mainnya susah banget diubah, jumlahnya dibatasi pasti, cuma 21 juta koin. Dan buat dapetinnya harus bayar pakai energi lewat mining atau duit beneran. Seller sering nyamain Bitcoin sama emas atau properti digital. Oke, itu Bitcoin. Terus yang lain? Altcoin. Nah, sebaliknya, hampir semua dari ribuan token lain, termasuk yang populer kayak Ethereum, Ripple XRP, Solana, apalagi token FTX, FTT, itu dianggap seller sebagai sekuritas ilegal yang nggak terdaftar. Sekuritas. Kayak saham gitu. Kenapa? Karena ada penciptanya yang jelas, perusahaan atau yayasan, ada bos atau tokoh sentralnya, kayak Vitalik Buterin di Ethereum. Seringkali token pertama dibagi-bagi gratis atau murah ke pendiri dan timnya lewat pre-mine atau ICO. Dan yang paling penting, aturan mainnya, termasuk berapa banyak token baru dicetak, bisa diubah sama si pengelola pusat. Oh, jadi nggak pasti kayak Bitcoin ya? Nggak pasti. Makanya, jual beli token ini tanpa daftar resmi dan laporan lengkap itu dianggap seller nggak etis dan ilegal. Sama aja kayak jual saham bodong. Oke, pemisahan yang tegas banget ya dari seller. Bitcoin itu komoditas etis, yang lain sekuritas ilegal. Tapi kan banyak pendukung Ethereum misalnya, bilang tokennya punya fungsi nyata di dalam jaringan, bukan sekedar saham. Gimana seller nanggepin itu? Seller nggak menyangkam beberapa token mungkin punya utilitas atau fungsi teknis. Tapi argumen utamanya tetap, kalau ada tim pengembang pusat, ada CEO figur sentral, ada pre-mine atau ICO, dan kebijakan moneternya bisa diubah, maka secara hukum dan etika itu lebih mirip sekuritas daripada komoditas. Implikasi praktisnya gede banget. Gede gimana? Komoditas kayak emas atau Bitcoin nggak punya penerbit, nggak ada yang bisa matiin fungsi emas Anda. Risiko punya komoditas datang dari pasar, bukan dari keputusan satu orang. Sebaliknya, sekuritas kayak saham Apple atau token FTT punya penerbit. Penerbit ini punya kuasa bikin keputusan yang bisa untungin atau rugiin Anda. Contohnya? Mark Zuckerberg ubah Facebook jadi Meta, harga saham anjlok. SBF cetak FTT seenaknya, nilai token Anda jadi sampah. Risiko penerbit nggak ada di Bitcoin menurut seller. Paham. Dan ini nyambung lagi ke lobby gila-gilaan SBF di Washington DC sebelum dia jatuh kan? Nyambung banget. SBF keluar duit ratusan juta buat golin RUU Stabenow-Boozman di Kongres AS. Tujuannya apa? Biar regulasi kripto jatuh ke tangan Commodity Futures Trading Commission atau CFTC, Badan Pengawas Komoditas. Bukan SEC, pengawas sekuritas. Betul, bukan SEC. Kalau ini lolos, token kayak FTT, Solana, bahkan mungkin Ethereum bisa dianggap komoditas dengan aturan main yang jauh lebih longgar. Nah, lobby agresif ini plus serangan SBF ke Binance bikin dia musuhan sama banyak pihak. SEC dan juga CZ, CEO Binance. Akhirnya jadi bumerang ya. Iya, bocornya neraca Alameda yang nunjukin ketergantungan sama FTT, disusul keputusan CZ jual semua FTT milik Binance. Jadi pemicu terakhir runtuhnya FTX. Sekarang anginnya udah berubah. Ketua SEC Gary Gensler dan bahkan Ketua CFTC Rostin Behnam yang dulu sempat beda pendapat, sekarang kompak bilang satu-satunya aset kripto yang jelas-jelas komoditas itu cuma Bitcoin. Wah, ini perkembangan penting ya. Banget. Ini jelas kemenangan besar buat argumen seller. Dia sendiri sebenarnya dukung regulasi kripto yang jelas dari SEC kok. Dia pengen ada definisi pasti buat tiap jenis aset digital. Biar jelas mana komoditas, mana sekuritas gitu ya. Iya, mana komoditas, mata uang stabil, sekuritas, token utilitas, aturan pendaftaran yang jelas buat penerbit sekuritas digital, dan kewajiban transparansi penuh. Wawancara itu juga nyinggung soal korelasi Bitcoin sama pasar saham. Dulu kan kayaknya ngikut banget, tapi belakangan kok kayak agak misah jalannya. Apa kata Saylor soal ini? Saylor bilang korelasi itu dinamis, bisa berubah-ubah, tergantung sentimen pasar kripto sendiri dan kondisi ekonomi global. Tapi dia lebih fokus ke kinerja jangka panjang Bitcoin. Gimana kinerjanya? Kalau dihitung sejak Agustus 2020, pas perusahaannya mulai borong Bitcoin, sampai akhir 2022, kinerja Bitcoin itu masih ngalahin banyak aset tradisional kayak obligasi, emas, bahkan indeks Nasdaq dan S&P 500. Bitcoin juga unggul lawan saham teknologi raksasa kayak Amazon, Netflix, Meta, Facebook. Meskipun kalah dari Apple dan Google di periode itu.
Jadi, meskipun volatil banget, Iya, walau naik turunnya gila-gilaan, buat investor jangka panjang, 2-4 tahun atau lebih, yang cari penyimpan nilai di luar sistem uang fiat dan korporasi, Bitcoin menurutnya tetap paling menarik. Gejolak harga parah belakangan ini, kata dia, lebih karena bersih-bersih pemain nakal macam FTX yang dipaksa jual aset buat bayar utang. Deleveraging paksa. Bukan karena ada masalah fundamental di Bitcoinnya. oke, jadi kesimpulan dari kacamata Michael Saylor ini lumayan jelas ya. FTX itu runtuh karena penipuan berlapis yang sistematis. Betul. Dan ada perbedaan etis dan fundamental antara Bitcoin sebagai komoditas digital dengan ribuan token lain yang dianggap sekuritas tak terdaftar. Dan ke depan, regulasi yang jelas itu mutlak perlu buat lindungi investor dan bikin industri ini lebih sehat ya. Dan menariknya, walau cerikannya suram, Saylor justru kedengeran optimis loh. Dia percaya badai FTX dan kawan-kawan ini justru bagus buat jangka panjang. Bagus gimana maksudnya? Ya, aktor jahat dan utang berlebih disingkirkan. Bersih-bersih lah istilahnya. Setelah ini, dia yakin regulasi yang jelas bakal datang, dan begitu regulasi jelas, pintu buat duit institusi besar masuk ke Bitcoin bakal terbuka lebar. Itu, menurut dia, yang akan memicu siklus kenaikan atau bull run berikutnya. Jadi dia masih bullish banget sama Bitcoin ya? Banget! Dia yakin banget Bitcoin bakal pulih dan terbang jauh lebih tinggi lagi dari sekarang. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri nih. Kalau kita terima argumen keras Saylor bahwa banyak token di luar Bitcoin itu sebenarnya sekuritas yang butuh transparansi dan akuntabilitas ketat kayak saham. Gimana pandangan Anda sekarang soal resiko dan potensi aset digital selain Bitcoin? Apakah model bisnis bikin token sendiri tanpa pengawasan dan tanggung jawab penuh ke pemegangnya itu benar-benar bisa langgeng dan etis dalam jangka panjang? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Coba pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.